Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Purwanto Raharjo. Kali ini saya kembali berada di Honda Arista Bengkulu. Dan di hadapan saya sekarang sudah ada satu buah unit Honda HR-V untuk varian yang tipe E Special Edition ya. Kali ini kita akan bahas apa saja perbedaannya antara tipe E Special Edition dengan tipe E biasa ya. Oke, kita mulai dari bagian depan. Untuk bagian headlampnya menggunakan headlamp LED multi reflektor, lengkap di bagian atas dengan lampu sen yang juga sudah LED ya. Bentuknya horizontal memanjang. Kemudian di bagian bawah dari headlampnya juga terdapat LED positioning lamp. Dan ini perbedaan antara varian HR-V untuk tipe E Special Edition dengan yang biasa. Untuk yang tipe E biasa masih menggunakan bohlam halogen ya. Oke, lanjut ke bagian bawah. Untuk lampu fog lampnya juga sudah menggunakan lampu LED. Sementara untuk bagian fog lampnya sendiri sudah dibalut dengan cover berwarna hitam. Nah, kalau untuk HR-V tipe E biasa masih menggunakan lampu fog lamp halogen biasa ya. Kemudian kita bergeser ke bagian tengah. Untuk bagian grillnya menggunakan chrome yang lebih gelap sekarang ya, dan juga emblem Honda yang ukurannya cukup besar. Di bagian bawah berwarna hitam, dan ini layout untuk bagian depan dari HR-V varian tipe E Special Edition. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian mesinnya. Untuk bagian mesin Honda HR-V varian tipe E Special Edition ini dibekali dengan mesin 1500 cc 4 silinder iVTEC dengan tenaga 120 PS dan torsi 145 Nm, dan dialirkan ke penggerak roda depan ya. Kemudian di bagian kanan terdapat modul ABS. Untuk ruang mesin sudah dicat, dan juga bagian kap mesinnya juga sudah dicat dilengkapi dengan peredam. Dari bagian samping bisa kita lihat untuk profil ban menggunakan ban Bridgestone Turanza dengan profil ban 215/55 R17 yang dipadukan dengan velg two-tone polish lengkap dengan disc brake ya. Di bagian atasnya ada over fender berwarna hitam. Kemudian untuk bagian spionnya sudah dilengkapi dengan lampu sen LED. Spionnya sendiri sewarna dengan bodi ya. Untuk bagian door handle chrome dilengkapi dengan keyless entry dan door handle tipe tarik. Lanjut, untuk bagian door trim menggunakan komponen soft touch kulit ya, lengkap dengan stitching. Kemudian di bagian bawahnya door handle chrome. Untuk power window auto di bagian sisi driver. Di sini juga ada window lock, power door lock, kemudian electric mirror dan juga retractable ya. Untuk bagian armrest sendiri sudah kulit. Di bagian bawah ada cup holder dan door pocket. Di sebelahnya juga ada speaker yang sudah dilengkapi dengan ornamen chrome ya. Kita lanjut ke bagian interiornya. Di bagian atas untuk isi AC-nya dilengkapi dengan ornamen chrome. Di bagian bawahnya juga ada open close untuk semburan AC. Kemudian stability control. Di bagian bawah pedal gas dan rem yang sudah dibalut dengan komponen aluminium ya. Di sebelahnya juga ada tuas tangki dan juga pembuka kap mesin. Untuk bagian kursinya sudah dibalut dengan kulit ya, lengkap dengan
stitching pada bagian samping. Kemudian kursinya sendiri sudah height adjuster walaupun masih manual ya. Di bawah ini juga ada nomor rangka. Oke, untuk bagian MID-nya sebelum kita startup, untuk backlight dari speedometernya ini bisa kita ganti untuk warnanya ya. Dan ini yang menarik nih. Jadi ketika kita tekan, warnanya bisa berubah sesuai dengan keinginan. Keren nih. Sekarang kita startup. Nah, di bagian MID-nya bisa kita lihat ada menu jam, kemudian outside temperatur, bar untuk bahan bakar, kemudian rata-rata konsumsi bahan bakar, trip A, trip B. Oke, di bagian sisi sebelah kiri juga dilengkapi dengan indikator posisi transmisi. Untuk kuncinya sendiri seperti ini ya, dengan finishing chrome dan juga black glossy di bagian belakang. Di bagian setirnya sudah dilengkapi dengan steering switch dan juga cruise control. Untuk setirnya sendiri sudah dibalut dengan kulit ya, lengkap dengan stitching. Kemudian di bagian tengah ada emblem Honda, SRS airbag, dan juga bagian bawah setir dilengkapi dengan ornamen black glossy. Untuk bagian belakang setirnya ada pedal shift. Di sini untuk plus, kemudian di sebelah kirinya minus. Di bagian bawahnya lagi ada saklar, headlamp, dan juga terintegrasi dengan fog lamp. Di sebelah kiri saklar untuk wiper depan dan belakang yang sudah intermittent ya, jadi bisa diatur untuk waktu intervalnya. Kemudian lanjut ke sebelah sampingnya, bisa kita lihat ada tombol hazard. Di bagian atasnya ada kisi AC lengkap dengan ornamen garnish chrome. Di bawahnya ada start stop engine button ya. Bagian head unitnya, untuk head unit sendiri sudah menggunakan head unit tipe semi floating ya. Di bagian menunya juga bisa kita lihat dilengkapi dengan radio, kemudian USB, aux, Bluetooth audio, teleponi, dan Miracast. Untuk panel AC-nya sendiri sudah menggunakan panel digital dan sistem touch panel ya. Dan untuk finishingnya sendiri dengan warna black glossy. Di bagian sisi sekelilingnya juga dilengkapi dengan ornamen chrome. Mantap. Untuk panel transmisinya menggunakan komponen soft touch lengkap dengan ornamen black glossy dan juga chrome. Di bagian finishingnya juga chrome. Kemudian di sini ada electric parking brake dan brake hold. Lanjut ke bagian belakangnya. Untuk bagian armrest juga dibekali dengan konsol box di bagian bawah ya. Di bagian depannya terdapat cup holder sebanyak 2 buah. Dan komponen armrestnya sendiri juga sudah kulit. Oke. Di bagian dashboard sebelah kiri bisa kita lihat untuk komponen bagian tengah sudah menggunakan komponen soft touch, dan kisi AC-nya ini memanjang dari tengah hingga ke bagian kiri. Oke, di bagian kiri juga terdapat SRS airbag ya. Untuk bagian laci penyimpanannya sudah soft opening. Dan ini layout untuk bagian door trim dan dashboard dari Honda HR-V varian tipe E Special Edition. Di bagian depan bisa kita lihat
spion yang sudah dynamic view. Kemudian di bagian atas untuk sun visornya dilengkapi dengan vanity mirror. Di bagian tengah ada lampu baca. Dan untuk sun visor di sebelah kiri juga sudah dilengkapi dengan vanity mirror ya. Di atasnya juga ada hand grip tipe retract. Di bagian sisi driver juga hand grip tipe retract. Sekarang kita lanjut ke bagian baris kedua. Oke, untuk door handle baris kedua menggunakan tipe tarik. Kemudian untuk bagian door trimnya juga dilengkapi dengan komponen soft touch, lengkap dengan stitching, door handle-nya chrome. Untuk bagian armrestnya juga sudah kulit. Di bagian bawah bisa kita lihat cup holder dan juga speaker ya. Untuk bagian kursinya juga sudah kulit. Di bagian baris kedua bisa kita lihat untuk legroomnya sangat luas ya. Kemudian di bagian belakang sisi driver dilengkapi dengan seatbelt pocket. Kemudian di bagian sebelah kiri juga dilengkapi dengan seatbelt pocket. Untuk bagian tengah ada cup holder dan juga power outlet. Untuk safety beltnya Honda HR-V ini dilengkapi dengan seatbelt yang sudah adjuster ya. Ini bisa diatur ketinggiannya. Di bagian atas bisa kita lihat ada lampu baca. Kemudian hand grip yang retract. Nah, perbedaan lainnya antara Honda HR-V varian Special Edition dengan yang tipe E biasa adalah di bagian joknya. Di bagian tengah Special Edition sudah dilengkapi dengan bahan kulit ya. Sementara untuk HR-V varian tipe E biasa masih berbahan fabrik. Untuk bagian kursinya sendiri dilengkapi dengan headrest adjustable. Bagian tengah ini juga dilengkapi dengan armrest. Serta fitur lainnya Isofix ya. Untuk safety belt-nya juga sudah 3 titik. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian bagasinya. Sebelum lanjut ke bagian belakang, profil ban belakang menggunakan profil ban yang senada dengan bagian depan. Untuk bagian belakang sendiri sudah dilengkapi dengan rem cakram ya. Kemudian di bagian atas ada over fender berwarna hitam. Untuk antenanya menggunakan antena shark fin. Spoiler belakang yang menyatu di bagian atap. Di bagian tengah spoilernya juga dilengkapi dengan high mount stop lamp LED. Untuk kaca belakang juga dilengkapi defogger, wiper belakang. Di bagian stop lampnya menggunakan lampu LED dan juga lampu mundur yang sudah LED ya. Walaupun untuk bagian lampu sennya masih bohlam biasa atau halogen. Di bagian bawahnya bisa kita lihat emblem iVTEC. Kemudian di bagian tengah dilengkapi dengan garnish chrome. Lanjut di bawahnya ada parking kamera. Untuk bagian bumper juga dilengkapi dengan reflektor. Dan ini layout untuk tampilan belakang dari Honda HR-V varian tipe E Special Edition. Sekarang kita lanjut ke bagian bagasinya. Untuk bagian bagasinya bisa kita lihat dimensinya sangat luas ya. Di sini juga terdapat ban serep dengan ukuran full size, kemudian lengkap dengan toolkit. Untuk bagasinya sendiri bisa kita perluas lagi
dengan cara melipat kursi baris kedua, dan kelipatannya 50-50, jadi bisa rata bagasi ya. Keren. Kemudian di bagian sisi samping juga terdapat lampu bagasi. Untuk bagian door handle penumpang depan berwarna chrome, dilengkapi dengan smart entry juga, tombol ya. Dan ini layout untuk dashboard dari sisi penumpang depan. Demikian review singkat saya mengenai Honda HR-V varian tipe E Special Edition. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe. Untuk pemesanan Honda Arista di Bengkulu, kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Terima kasih telah menonton dan bye-bye. Oh